pertemuan ke-6 ya, itu nanti, dengan saya, eee, dan nanti dilanjutkan oleh, Pak Anang di pertemuan 8 sama 9 ya. Saya pertemuan saya 5, 6, 7, 8 berarti Pak Anang ya. Nanti untuk karena kan minggu depan juga libur ya, libur hari raya, jadi nanti, mungkin ada pergantian, eee, hari ya terkait dengan, minggu besok. Jadi nanti, baru dimulai lagi di, 2 minggu lagi ya setelah, liburan ya. Jadi nanti, kita akan mungkin cari tanggal atau nanti gimana, untuk skenarionya untuk pergilannya ya nanti saya ini, atur kembali bagaimana, baiknya pertemuan berikutnya. Baik, jadi di sini terkait dengan empathize. Eee, untuk outline-nya sendiri ya, terkait dengan apa yang akan di kita bahas untuk hari ini, yaitu adalah, design thinking. Ya kenapa? Ada yang mau disampaikan? Jadi yang nanti, telat nanti, ini ya, kalau misalnya telat di jam 12.50 ya, lebih itu nanti, tidak saya terima ya untuk masuk ke dalam Zoom. Jadi nanti silakan, dikoordinasikan kepada temannya untuk masuk dalam Zoom, segera masuk ya. Nanti bisa melalui rekaman saja. Kemudian ini adalah outline terkait dengan, pembelajaran hari ini ya, yaitu adalah design thinking, kemudian empathize, kemudian alur fase, emphasize ya, empathize ini sebenarnya, kemudian studi kasus. Jadi nanti, kita akan mengawalinya dari, design thinking terlebih dahulu ya, kemudian nantinya, karena adalah tahapan pertama ya, yaitu adalah empathize. Nah, kemudian nanti, mungkin secara, garis besar apa saja yang perlu, eee, dibuat untuk dokumen-dokumen dari empathize-nya itu akan dijelaskan ya di poin ketiga. Nah, nanti kemudian di poin, keempat adalah, contoh aja, contoh terkait dengan bagaimana cara menggali, informasi ataupun, eee menerapkan, pengertian ya, design thinking is a human-centered approach to innovation that draws from the designer toolkit to integrated the needs of people, the possibilities of technology, and the requirement of our business success. Nah, jadi di sini terkait dengan jadi sebuah pendekatan ya, human centered ya. Jadi di sini karena memang, lebih kepada pendekatan kepada manusianya ya, dan di situ, si desainer itu harus melakukan atau menggali sebuah informasi, di mana informasi itu adalah kebutuhan dari penggunanya ya, bukan kebutuhan dari, desainernya ataupun asumsi dari desainernya sendiri ya. Jadi harus, mengintegrasikan seluruh kebutuhan si penggunanya ya, dan juga di sini ada namanya requirements of, for business success. Jadi di sini juga, eee, apa, tidak hanya menggali informasi dari pengguna saja, tapi di sini terkait dengan, requirement ya, dari proses bisnisnya, apakah itu sesuai dengan proses bisnis atau tidak, itu harus benar-benar diselaraskan ya, antara kebutuhan pengguna dengan, requirement dari, bisnisnya ya. Nah, kemudian di sini ada pendapat lainnya terkait dengan, pengertian design thinking sendiri ya, hari ini. Nah,
terkait dengan design thinking ya, di mana di sini, saya mendapatkan, definisinya dari website ini ya, www, interaction, eee, design ya, .org. Nah di sini, design thinking itu merupakan, metode nonlinear ya, iteratif proses, di mana, digunakan oleh tim untuk memahami ya, pengguna atau, challenge assumption ya, kemudian redefine problems and create innovative solutions to prototype and test. Jadi di sini terkait dengan, design thinking ya. Jadi, prosesnya itu adalah nonlinear ya. Jadi itu bisa, istilahnya bisa dari fase pertama bisa langsung-langsung ke fase ketiga itu ya. Itu tergantung kebutuhan ataupun bisa ketika sudah dilalui fase-fase testing ya, itu bisa balik lagi ke fase define ataupun fase ideasi ya. Jadi semua itu bisa berjalan, tidak hanya linear aja ya. Jadi tidak, kaku di proses linear. Jadi di sini design thinking adalah non-linear, di mana ini ada juga iteratif ya. Dan di sini, yang digarisbawahi adalah, challenge assumption. Jadi di sini, di mana sebagai desainer itu harus, mengesampingkan, asumsi ya terhadap, kebutuhan-kebutuhan penggunanya ya. Jadi harus, benar-benar, si desainer itu, merasakan ya atau, memahami ataupun ikut terlibat dalam sebuah, permasalahan itu sehingga nantinya si desainer itu bisa memberikan ataupun, membuat sebuah inovasi ide yang sesuai dengan, penggunanya. Nah di sini, kemudian ada ini ya redefine problems, mendefinisikan kembali permasalahan kemudian membuat sebuah, solusi inovatif ya, melalui ya prototype dan testing itu ya. Nah di sini juga, terkait dengan, 3 3 poin ya terkait dengan design thinking itu ada namanya desirable ya. Jadi di sini apa yang dibutuhkan oleh penggunanya, kemudian, apa yang harus diselesaikan untuk penggunanya ya. Nah, kemudian di sini ada visible, di mana di sini apakah, teknik ini ataupun, aplikasi ini memang, possible atau bisa dibangun untuk menyelesaikan sebuah solusi ya. Jadi di sini, harus diperhatikan semisal memang itu ada keterbatasan mungkin hardware ataupun, hal-hal yang mungkin itu tidak bisa buat atau dikembangkan untuk aplikasinya, maka itu, jangan dilakukan, eee, pengembangan ide seperti itu. Jadi harus disesuaikan sesuai dengan human juga. Nah, kemudian di sini ada, company profit-nya. Jadi di sini terkait dengan profit, dari sebuah solusinya. Apakah kalian mendesain sebuah aplikasi itu, memiliki profit atau, eee, ini ya, istilahnya menerima profit dari, penggunanya ataupun dari proses bisnis lainnya ya, itu harus tekankan juga untuk, proses design thinking ini ya. Kemudian di sini, tadi sudah dijelaskan terkait dengan non-linear proses, di mana di sini adalah metodologi yang mengandalkan sebuah iterasi ya, di mana, setiap tahapnya itu akan dapat diulang ya atau disesuaikan berdasarkan hasil yang diperoleh. Jadi di sini ada, istilahnya tahapan dari, design thinking-nya, ada empathize, kemudian define, kemudian ideasi atau ideate, kemudian prototype, dan test ya. Nah di sini, ketika memang itu sebuah aplikasi atau permasalahan itu sudah diketahui ya, jadi, ketika memang sudah tahu apa yang mungkin dibangun ataupun apa yang fitur-fiturnya apa yang sudah akan dilakukan ya, itu tidak perlu diawali dari empathize ya, mungkin bisa langsung, ke dalam define gitu. Sehingga nantinya akan, lebih fleksibel untuk, proses design thinking-nya ini. Jadi tidak, harus dimulai dari awal, jadi disesuaikan ketika memang itu sudah didefinisikan berarti arahnya ya ke ideasi ya. Jadi memang itu akan memudahkan atau mempercepat suatu
proses pengembangan aplikasinya. Nah, kemudian di sini, ini ya, dari tim dapat memilih untuk memulai dari tahapan mana ya, atau melompati tahapan yang tertentu tergantung pada kebutuhan proyek. Nah, di sini juga, berdasarkan, iya, kita sebagai desainer gitu ya, jadi itu kita bisa menempatkan di empathize, kemudian di define ataupun di ideasi dan seterusnya itu, disesuaikan dengan, kebutuhan proyeknya. Kemudian di sini terkait dengan, adaptif terhadap konteks yang, berbeda, baik dalam pengembangan produk, layanan, atau solusi bisnis. Jadi memang setiap kebutuhan-kebutuhan, proyek memang memiliki, kebutuhan masing-masing ya, mana itu yang mungkin harus diselesaikan mulai dari empathize, kemudian mana yang, langsung masuk ke dalam ideasi ataupun, define ya itu ya. Itu harus perlu digali lebih dalam dan harus ini ya, semaksimal mungkin, fleksibel dan juga, efektif dalam penggunaan metode ini, design thinking. Nah, kemudian di sini, terkait dengan fase-fase tadi ya, yaitu empathize, kemudian define, ideate, kemudian prototype, test ya. Nah, di sini empathize ya kita menggali sebuah kebutuhan penggunanya ya, atau research users needs, di mana di sini adalah fase pertama ya, yang berfokus pada memahami masalah dari perspektif pengguna gitu. Tujuannya adalah mengumpulkan wawasan tentang kebutuhan, perilaku, dan motivasi pengguna. Nah, kemudian setelah mendapatkan keseluruhan terkait dengan apa yang dihadapi oleh masalah penggunanya tadi ya, atau mengumpulkan informasi-informasi tentang kebutuhan, perilaku, kemudian motivasi penggunanya, maka di sini perlu dilakukan define, di mana ini adalah state users needs and problems, yaitu, menganalisis ya dan mensintesis informasi dari fase empati tadi. Jadi, terkait dengan, informasi yang sudah digali tadi itu perlu dianalisis dan juga disintesis ya informasinya, sehingga nantinya, dari beberapa sehingga nanti kita bisa, mendapatkan masalah atau akar masalah di dalam, pengembangan sebuah aplikasinya. Nah, di sini kemudian ada merumuskan pernyataan masalah yang jelas dan berfokus pada penggunanya. Kemudian, terkait dengan ideates ya, yaitu membangun sebuah idea dan di sini adalah, menghasilkan ya berbagai solusi potensial ya. Jadi dari state tadi yang sudah di-define, itu maka dilakukan penggalian ide, di mana di sini ya biasanya bersifat, brainstorming ya. Jadi memang, dari tim juga, pastinya kan tidak hanya satu orang saja, pasti kan banyak orang yang di dalam, tim desainer itu. Jadi, dibutuhkan sebuah brainstorming sehingga nantinya akan me menghasilkan inovasi yang, lebih bervariasi dan juga lebih ini ya, lebih mungkin akan lebih, sesuailah untuk permasalahan tersebut. Oke, bentar ya. Baik, kita lanjutkan kemudian terkait dengan prototype. Jadi di sini, adalah awal mula untuk membuat, merealisasikanlah ya dari ide yang tadi yang sudah dibangun atau dikombinasikan dengan ide-ide lainnya dalam sebuah maka perlu adanya, eee, mulai untuk membuat sebuah solusinya, atau merealisasikan untuk menciptakan representasi fisiknya ya, atau digital ya. Jadi di sini tidak hanya dalam digital saja sebenarnya. Jadi design thinking juga sebenarnya bukan cuma untuk pengembangan, atau UI UX-nya dari, aplikasi, tapi memang, banyak, diterapkan ya atau digunakan untuk, kasus lainnya gitu ya. Sehingga nantinya, dari fase-fase itu akan menghasilkan sebuah solusi yang tepat. Kemudian di sini, tadi ya terkait dengan prototype. Nah, jadi karena memang kita adalah membahas tentang, UI UX, maka di sini adalah, produk digital di mana biasanya kan, menggunakan ini, software Figma itu ya yang nantinya itu
lakukan menggunakan Figma yang nantinya itu bisa saling, mengarah ketika ada, proses, klik ya, klik tombol di dalam sebuah, aplikasinya gitu. Nah kemudian di sini terkait dengan, tes ya, di mana di sini, mencoba untuk apakah solusinya itu sudah sesuai atau sudah, tepat untuk penggunanya. Jadi di sini perlu adanya pengujian, eee, prototype-nya itu ya, dengan pengguna, nyatanya atau pengguna sebenarnya ya. Jadi di situ ada ketika sudah jadi prototipenya kemudian dilakukan uji coba atau pengujian kepada, penggunanya. Di mana di sini juga akan, menghasilkan sebuah, proses iteratif ya, di mana ketika satu kali memang itu belum, mendapatkan solusi yang benar ya, dan itu sudah juga uji kepada penggunanya, maka akan dikembalikan lagi ke proses, awalnya. Entah itu, define ataupun di, ini ya, ideates ataupun, di prototipe-nya ya. Itu tergantung dari nantinya uji cobanya atau pengujiannya seperti apa. Nah, kemudian di sini terkait dengan empati versus simpati. Kira-kira ada yang tahu nggak perbedaannya antara empati sama simpati di sini? Ada yang tahu? Oke, volunteer mungkin yang mau menjawab, silakan. Abdul Muiz Samsul. Iya, Pak. Jadi, Heeh, bedanya empati dan simpati, Pak, ya? iya, Ya, kalau dari ini, apa namanya, meskipun terlihat sama, biasanya ini berbeda sih, Pak. Jadi kalau menurut saya itu, empati itu dia kemampuan merasakan dan memahami perasaan orang lain. Tapi kalau simpati itu lebih ke perasaan iba atau belas kasihan terhadap biasanya kayak penderitaan orang lain gitu, Pak. Jadi kayak empati, selain merasakan, dia juga kayak ikut ke apa namanya, ikut memahami perasaan orangnya gitu, Pak. Jadi oke, makanya si simpati cuma di atas doang gitu, ngelihat. Cuma ngerasa iba aja. oke. Ada yang lain terkait dengan perbedaannya? Jadi di sini kita harus mengetahui dulu ya, apakah apa itu empati, simpati ya. Jadi biar, nanti dalam fase design thinking itu kita bisa menerapkan sesuai dengan, ininya, pengertiannya atau, fasenya gitu ya. Nah di sini, bener ya, jadi di sini ada, sebuah gambar di mana di sini untuk simpati itu, berada di atas. Nah kemudian empati itu berada di bawah. Di mana di sini, menunjukkan bahwa, ketika kita memiliki rasa empati maka kita, ikut ya, terlibat terlibat langsung ke dalam, sebuah atau, suasana atau kondisi tertentu gitu ya. Nah berbeda kalau misalnya, simpati ya. Nah simpati ini kita memahami, dan juga kita, ikut ikut kasihan, tapi kita tidak bisa merasakan ya, ataupun tidak bisa, memiliki point of view dari si ini ya, si yang terkena, mungkin ini, di kondisi tertentu gitu ya. Jadi di sini ketika empati itu bisa, terlibat sehingga nantinya, eee, point of view dia itu di dalam kondisi itu, bukan di luar dari kondisi itu ya. Sehingga nantinya itu akan memberikan, solusi solusi yang, lebih, sesuai ya, ya, lebih tepat lah intinya ya. Sehingga akan lebih mudah juga untuk membangun sebuah ideasi gitu. Jadi perbedaannya adalah di situ ya, di mana emang, si Matia tidak menempatkan diri, tidak terlibat di dalam kondisi tersebut, sedangkan empati itu terlibat di dalam, kondisi tersebut gitu. Nah di sini, kita bahas lagi terkait dengan empati ya. Jadi di sini, is generally described as the ability to take on another person pers perspective ya. Nah di sini, ketika empati itu kita harus, menempatkan diri kita ya, kita bisa memiliki point of view yang lebih luas dibandingkan, simpati ya. Jadi kita bisa memahami, merasakan ya, dan, saling, membagi, merespon ya.
terhadap, experience atau kondisi mereka gitu. Kalau misalnya simpati di sini kita, hanya memahami dan juga kita, merespon saja, merespon tapi kita tidak masuk ke dalam, dunianya dia. Nah di situ, secara singkatnya itu adalah sympathy is a feeling you share with another person. Jadi di sini, saling memberikan perasaan gitu ya, perasaan berbagi atau perasaan, sedih ya, dengan orang lain ya. Tapi kalau misalnya, empathize atau empati ini ya, jadi itu kemampuan untuk memahami ya, emosi dari another person. Jadi sini, lebih, tadi tuh ya, jadi kita harus menyampingkan atau mengesampingkan sebuah perspektif kita sendiri ya. Jadi kita harus, banyak, variabel-variabel lainnya yang harus kita, ketahui ketika memang kita harus mendalami, eee, kondisi dia atau lingkungan dia gitu. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini terkait dengan empati dan simpati? Belum ada, kita lanjut. Oke, di sini, iya empati juga ya. Jadi di sini kita lebih mendalami terkait dengan fase empathize tadi, di mana kita, lebih mendalami terkait dengan, design thinking-nya ya, di dalam fase empathize ini. Di mana di sini, tim desain itu tidak melakukan penelitian untuk mendapatkan pemahaman pribadi ya, tentang kebutuhan pengguna mereka. Jadi, di tim desain itu harus memahami penggunanya ya sesuai dengan apa yang dibutuhkan ataupun apa yang, dirasakan oleh penggunanya, bukan, pendapat pribadi dia gitu. Kemudian di sini, sebagai desainer harus mengesampingkan ya, asumsi untuk mendapatkan wawasan tentang dunia pengguna dengan amati dan berkonsultasi dengan penggunanya. Nah, di sini, bagaimana sih cara kita bisa mengesampingkan asumsi ataupun, tidak men-judge langsung ya. Jadi ketika emang ada permasalahan kita harus, mendapatkan wawasan, terkait dunia si penggunanya ya dengan, mengamati atau observasi ataupun berkonsultasi ataupun, interview atau wawancara secara mendalam gitu. Oke di sini, mungkin poin-poin terhadap empatinya sendiri ya, di mana empati juga harus, bisa melihat, dunia mereka kemudian, mengapresiasi, sebagai, kita adalah manusia gitu ya. Kemudian understand their feeling dan communicate your understanding gitu ya. Jadi kita harus benar-benar memahami, perasaan mereka dan juga bisa mengkomunikasikan ya, eee, terkait dengan apa yang, eee, tim desainer pahami ataupun sehingga nantinya, ketika dua, eee, dua orang ini akan, saling berkomunikasi itu saling memahami. Kemudian di sini, ketika kita membahas terkait dengan empathize itu akan lebih, apa namanya, lebih sering ya, sering menghadapi pengguna, di mana di sini, ketika kita meneliti ya, meneliti penggunanya ataupun kita menggali informasi penggunanya, maka itu akan disebut, sebagai user research gitu ya, eee, penelitian pengguna gitu ya. Jadi di sini, fokus pada penggunanya, di mana desainer itu, akan memahami kebutuhan dan pain point-nya. Jadi di sini, permasalahan-permasalahan yang dihadapi itu pain point-nya ya, sehingga memiliki wawasan yang dalam untuk membuat desain terbaiknya ataupun solusi terbaik gitu. Nah di sini, user research juga itu, dapat, ini sebagian kecilnya aja ya, jadi dapat menggunakan beberapa metode seperti wawancara, observasi, shadowing gitu ya. Jadi, mungkin masih banyak lagi terkait dengan metodenya, nanti kalian bisa, eksplorasi sendiri ya. Ada sebenarnya ya dari metodenya ada kuantitatif, kualitatif itu ya. Nah itu, saya ambil dari bagian itu ya, wawancara kemudian observasi, shadowing. Oke. Kira-kira perbedaan antara observasi sama shadowing apa? Ada yang tahu?
perbedaannya? Oke, jadi kalau misalnya pasti ya kita, mengamati ya atau melihat ya, tapi kita, secara istilahnya secara singkat aja, tidak, terlalu mendalam. Kalau misalnya shadowing itu ya kita mengikuti keseharian dia, kemudian, ya kita, apa namanya, mengibaratkan kita itu dalam posisi dia, di mana misalnya satu hari kita, ya mengerti dia, kemudian, kita apa ya, merasakanlah, eee, merasakan, kondisinya dia gitu ya. Itu adalah shadowing. Kalau observasi ya terbatas, mungkin 1 jam kita hanya mengamati dia, bermain ini ya, mungkin menggunakan aplikasinya seperti apa, gitu aja. Kalau shadowing ya ada faktor-faktor lainnya, di mana, ketika memang nanti, menggunakan aplikasi mungkin ada kegiatan lainnya yang mungkin itu bisa sebagai trigger untuk, menggunakan aplikasinya gitu. Jadi kalau misalnya shadowing itu akan lebih, kompleks dan lebih ini ya, lebih lama untuk, mengamatinya. Beda kalau misalnya observasi. Kemudian, nah di sini sebenarnya untuk, teknik pemetaan empati sendiri itu ada ini ya, ada beberapa lah ya. Jadi beberapa teknik pemetaan yang, berguna untuk, sebagai desainer untuk mengelompokkan mana yang itu masuk SIS, kemudian things, kemudian user, das, feels ya. Jadi di sini, sesuai dengan, artinya masing-masing. Jadi apa yang dia katakan, kemudian apa yang dia pikirkan, kemudian ya, apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan gitu ya, semuanya, jadi ketika kita menggali sebuah informasi ya, kita, harus bisa memetakan mana yang itu masuk says sama things ya. Sehingga nantinya ketika pada tahapan define itu kita bisa, langsung memahami lah, jadi apa yang dibutuhkan oleh penggunanya ya, dari tahapan empati. Nah, kemudian di sini juga ada namanya hook model canvas. Jadi nantinya, mungkin untuk, tugas akhirnya nanti, berfokusnya pada ini ya, hook model canvas. Jadi nanti untuk, empathy map, jadi bisa kalian, gunakan sendirilah ya. Jadi kalian ketika menggali informasi, mana yang masuk sis, kemudian thing ya, kemudian intinya itu, eee, dikelompokkan sehingga nanti kalian paham terkait dengan, apa yang masalah apa sih yang, memang dihadapi oleh penggunanya gitu ya. Nah kemudian, kalau misalnya model ya ini adalah terkait dengan ini ya, beberapa poin mungkin nanti kita akan bahas lebih dalam terkait model kanvas. Jadi di sini, memang, setiap, zaman juga memiliki framework-framework ini juga memang, adanya perubahan keterbaruan gitulah ya. Jadi ya memang secara tradisional adalah menggunakan ini, scripting ini ya. Kemudian kalau misalnya, hook model kanvas itu, ini dari penelitian dari Nir Eyal ya, jadi 2014, di mana di sini menggunakan, kanvas ini untuk, membangun sebuah aplikasi ya. Ini sebenarnya ada beberapa ya, ada trigger action ya, kemudian ada reward ya, nanti kita akan bahas lebih dalam. Nah di sini, setiap orangnya ya, itu memiliki ini sendiri ya, model kanvas sendiri, sehingga, eee informasi itu ya, per person ya, jadi per orangnya untuk kita tanyakan gitu ya, kita kelompokkan informasi-informasinya gitu. Kemudian di sini juga ada, teknik pemetaan empati ya, yang lainnya gitu ya. Jadi ada user personas. Nah di sini sebenarnya, ada beberapa mungkin, pendapat yang berbeda ya, terkait dengan user personas itu apakah, berada di awal ataupun eee, di setelahnya, tahapan empathize ya, itu memang ada beberapa pendapat terkait dengan itu. Jadi ketika, yang akan kita bahas sebenarnya user personas itu masuk ke dalam, tahapan awal gitu. Sehingga, eee, sebagai desainer sebelum
sebelum apa namanya, sebelum, membuat aplikasi apa gitu ya, kita harus, menentukan user personas-nya dulu ya. Jadi, eee, apa namanya, pengguna potensial lah, pengguna potensial, siapa aja yang nantinya yang memungkinkan itu sebagai penggunanya gitu ya. Kita kelompokkan terlebih dahulu ya. Nah, di mana di user personas ini memang, ini ya, sesuatu yang mungkin, fiktif dalam hal ini dari fotonya juga ya. Jadi memang, kita menyesuaikan dengan, informasi-informasi terkait dengan, main goal-nya, demographics ya, kriteria dan juga, hobi-hobinya itu ya. Tapi secara, secara mungkin penggunaan foto ataupun, informasi yang mungkin itu sebagai informasi tambahan saja itu bisa di digunakan tokoh-tokoh fiktif itu ya. Jadi tidak harus, sesuai dengan namanya ataupun, eee, foto orangnya gitu ya. Tapi kalau misalnya secara informasi terkait dengan, demografi atau informasi yang penting ya, seperti main goal ini atau kriteria itu harus sesuai dengan apa yang sudah didapatkan, mungkin dari, interview-interview yang ini aja ya, interview yang pengguna potensialnya ya, belum ke pengguna yang sesungguhnya gitu ya. Itu bisa didapat seperti itu ataupun bisa didapatkan dari sebuah penelitian, di mana ketika memang itu ada penelitian yang, mengatakan ataupun membahas tentang terkait dengan karakteristik seseorang gitu ya, yang, sesuai dengan, potensial penggunanya gitu ya, itu bisa dilakukan atau bisa dibuat menggunakan itu, referensinya itu. Tapi ketika memang tidak ada, itu bisa kalian, secara interview ya, tapi tidak interview yang dalam gitu ya, kalian bisa menanyakan secara luaran saja gitu ya, sehingga akan mendapatkan sebuah informasi user personas-nya ini. Nah kemudian, di sini juga untuk empathize ini, berdasarkan ya referensi juga ya, jadi itu akan, dibuat, user journey-nya ya. Jadi ketika emang itu sudah diketahui informasi-informasi user ataupun informasi, hasil dari empathize tadi, itu akan, hasil produknya itu harus ada user journey-nya ya, gitu. Jadi tadi itu ketika pembentukan fase itu dilakukan, kemudian, perlu adanya sintesis informasi ya, di mana itu akan dijadikan satu. Ketika memang itu terdapat informasi yang sama ataupun informasi yang hampir mirip gitu, jadi, dilanjutkan ke user journey-nya, di mana adalah, proses akhirnya untuk, empathize-nya ini ya. Kemudian di sini, ini empathize ya, jadi alur fase empathize. Nah, jadi, berdasarkan, referensi ya, jadi, referensi, design thinking ya, nanti ada referensi di belakangnya ada referensi bukunya. Jadi, di sini, untuk design thinking-nya itu digabungkan dengan Agile ya, Agile SDLC itu ya. Nah, di sini di mana, ada namanya initial product ya, requirement. Nah, tadi tuh ketika emang pada saat initial product requirement itu dilakukan, pembuatan user personas ya. Jadi itu, potensial penggunanya. Nah, kemudian di sini, memang kedua metode ketika memang itu bisa digabungkan ya, seperti halnya dengan Agile dan juga, design thinking ini akan memberikan, ataupun, menambahkan sebuah, tahapan yang mungkin itu membantu ya, di mana di sini ada initial product ya. Nah, di sini initial product ya apa saja yang tadi itu potensial pengguna, kemudian apa saja yang, dibutuhkan ya, ketika memang itu akan masuk ke dalam proses empatinya. Nah, kemudian di sini, terkait dengan initial product requirement. Nah, di sini, memasuki, fase awal ya, desainer perlu melakukan initial product tadi ya, requirement yang merupakan persyaratan awal yang harus dilengkapi sebelum memulai membuat produknya. Nah, apa saja inisial produknya ya? Nah, di sini, adalah sebuah hipotesis awal kita ya terhadap penggunanya ya, disertai dengan, masalah dengan cukup yang jelas. Jadi di sini, ada beberapa aktivitas yang harus dilakukan untuk membuat initial product requirement-nya ya. Jadi di sini ada potensial personanya, kemudian ada
background masalahnya apa, dan objektif, goal atau goal produknya gitu ya. Jadi, informasi tadi yang sudah didapatkan itu, akan dilakukan, potensial. Jadi kita memikirkan apa masalahnya ya, ataupun kita membaca sebuah, paper atau artikel, nah kemudian kita ingin ingin membuat sebuah, penyelesaian sebuah permasalahan gitu ya. Nah itu, eee, dilakukan awalnya adalah potensial personanya, kemudian background masalahnya, nah kemudian adalah objektif atau goal produknya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Belum ada ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi di sini adalah potensial persona tadi ya. Jadi, profil fiksi ya, berdasarkan hipotesis awal kita yang mewakili sekelompok pengguna dan memiliki beberapa tujuan, kriteria, dan anatomi tertentu. Jadi di sini adalah, sekelompok pengguna ya, jadi bukan hanya, satu aja. Jadi potensial personas itu, ya lebih kita dapat mengelompokkan, eee, orang-orang yang sama ya, entah itu dari karakteristiknya, mungkin dari pekerjaannya, ataupun dari hobinya gitu ya. Itu kita kelompokkan ya, di mana nantinya itu akan membangun atau membuat sebuah potensial personanya gitu. Jadi potensial personanya itu bukan per orang, tapi per kelompok orang yang sama gitu. Perlu diperhatikan ya. Jadi, bukan kita membuat sebuah, persona untuk satu orang aja, tapi itu satu persona itu untuk banyak, untuk beberapa orang atau satu kelompok gitu. Nah di sini, beberapa anatomi sebenarnya juga, tidak, harus ini ya, tidak kaku untuk ini aja informasinya, bisa ditambahkan lagi terkait dengan, yang mungkin perlu ditambahkan ya. Nah di sini ada namanya, role-nya ya, kemudian ada demografiknya, kemudian ada main goal-nya dan kriterianya. Dan juga ini ada fotonya, fotonya juga nggak harus orangnya asli. Tapi nanti mungkin ketika memang ada, persyaratan ya dari tugasnya adalah foto aslinya, jadi nanti silakan disesuaikan ya. Tapi secara konsepnya, tidak harus, menggunakan ya foto orangnya. Oke, kemudian di sini terkait dengan menentukan, background masalah. Bentar ini, bentar ya. Oke, jadi, di sini bentar saya, oke. Oke, kita lanjutkan terkait dengan menentukan background masalah. Oke, di sini, setelah mendapatkan potensial persona tadi ya, jadi kita akan melanjutkan dengan mengamati masalah mereka ya, mana yang harus diperbaiki gitu ya. Nah, kemudian di sini terjemahkan pengamatan kita menjadi sebuah hipotesis atau latar belakang. Jadi ketika kita sudah mengetahui, potensial penggunanya gitu ya, kemudian, kita menggali informasi secara umum terkait apa permasalahan yang, sering dihadapi gitu ya, sekelompok orang atau sekelompok, ini ya, potensial persona tadi ya. Jadi di sini, mungkin, eee, sebenarnya ini adalah, studi kasusnya ya, jadi mungkin, kita, bahas ini ya sekarang ya. Jadi di sini, kita memiliki sebuah hipotesis ya atau background, di mana, kita mengibaratkan kita sudah melakukan hipotesis ya, kita sudah, melakukan wawancara ataupun kita observasi ya. Nah itu, di sini
adanya, seringkali ya tidak dapat menikmati perjalanan dan waktu terbuang karena lalu lintas yang macet dan tidak tersedianya parkir pada saat tiba di lokasi. Jadi sini adalah permasalahan ketika, mungkin, traveler ataupun, orang-orang yang suka, ini ya, ke mall gitu ya, ke event-event tertentu ya, itu tidak dapat menikmati sebuah, perjalanan ya, dan waktunya juga terbuang karena memang, masalah, macetnya ya, lalu lintas ataupun, ketersediaan parkirnya gitu. Nah di sini, masalah lain juga, selain menunggu parkir secara bergiliran ya, orang cenderung menghabiskan waktu untuk, mencari tujuan lain dan terjebak di kemacetan jalanan. Nah di sini, ya ini dari, ketersediaannya parkiran, kemudian, harus menunggu parkiran secara bergiliran gitu ya, kemudian, menghabiskan waktu juga untuk mencari tempat tujuannya itu menjadikan sebuah permasalahan, ya, permasalahan yang, harus atau kita jadikan contoh untuk, diselesaikan gitu ya di sini. Nah di sini, setelah kita mengetahui tadi hipotesisnya ataupun, background masalahnya ya, jadi kita harus menentukan objektif, atau tujuan utama mengapa kita membuat produk kita gitu ya, di mana posisi, pencapaian produk kitanya gitu ya. Nah di sini, eee, kita sebagai di sana sudah mengetahui tadi tentang background masalahnya, kemudian kita, menentukan tujuannya ya, di mana di sini, ingin mempermudah orang-orang yang ingin, berpergian ya, sehingga mereka dapat menikmati perjalanan mereka, gitu. Di mana tadi terkait dengan masalah macet, kemudian terkait dengan, ketersediaan parkirannya ya, kemudian memilih tempat, parkirannya atau memilih, wisatanya atau memilih, mall-nya itu ya. Ataupun juga, harus bergantian, menuju ke tempat parkiran itu. Nah itu menjadi sebuah permasalahan sehingga, objektifnya kita harus mempunyai tujuan di mana kita ingin mempermudah orang-orang, berpergian tadi sehingga mereka dapat menikmati. Karena kan memang tujuan untuk berpergian kan, mereka jadi have fun ya ataupun, stresnya berkurang gitu. Jadi, harapannya dengan adanya bepergian itu bisa, memberikan kesenangan untuk orang yang, eee, berpergian tersebut. Oke, kemudian terkait dengan ini ya, nah di sini, sudah kita bahas tadi ya, terkait dengan studi kasusnya. Nah, di mana di sini kita, fokuskan tujuannya adalah mempermudah orang-orang yang ingin berpergian sehingga mereka dapat menikmati perjalanan mereka gitu. Nah, di sini, berdasarkan tadi objektif tadi itu ya, itu dapat dilanjutkan kepada fase empathize ya, untuk mengumpulkan dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Jadi ketika kita sebagai desainer sudah mengetahui secara ini ya, luarannya lah ya. Jadi luaran dari permasalahan apa ya, kemudian kita harus, memiliki atau masuk ke dalam fase empathize, di mana fase empathize ini lebih mendalami ya, mendalami pemahaman, tentang penggunanya gitu ya. Di mana di sini melakukan in-depth, interview, kemudian validasi mental model dan menentukan personal dia. Memvalidasi problems-nya, kemudian memetakan temuan ke dalam, user journey map, ya. Jadi di sini, tahapan-tahapan yang nantinya kalian, lakukan ya. Jadi, perlu interview, in-depth interview, kemudian mental model, kemudian problems, dan, eee, yang terakhir adalah user journey map-nya. Baik, di sini untuk, mental modelnya sendiri ya, di sini ada 4 ya. Jadi dari mental model dan juga, penentuan persona tadi itu akan menghasilkan sebuah, hook model canvas tadi. Jadi informasi-informasi tentang, mental model di sini kan ada 4 ini, ada 4, kemudian, nantinya kita menentukan personanya siapa ya, orangnya orangnya, kemudian nantinya, setiap orangnya tadi itu perlu di dicari informasinya atau digali informasinya, untuk, keempat ini ya, trigger, action, investment, dan variable reward. Nah, di sini ya mental model itu, adalah, behavior atau proses berpikir dan cara tiap-tiap persona. Kita anggapannya persona adalah, orangnya ya, setiap orangnya itu ya.
Kalau misalnya user persona ya kita ngarahnya ke dalam, kelompoknya tadi ya. Jadi kita, anggapannya, persona ini adalah satu orang ya, satu orang, kemudian, huk model di sini adalah siklus yang terdiri dari 4 tahapan di dalamnya dan dapat digunakan untuk mengetahui serta membentuk behavior dan habit penggunanya. Jadi, di sini adalah sebuah, framework yang nantinya kalian bisa mengetahui tentang, ini ya, behavior-nya, kemudian habit penggunanya, di mana di sini adalah masuk ke dalam fase, empathize. Di mana trigger itu, trigger ya, pemicunya lah ya. Jadi, apa yang sama halnya tadi ya, ketika memang mau berpergian, apa yang memicu dia untuk pergi ya, kemudian action-nya apa yang, dilakukan orangnya itu untuk pergi, bagaimana caranya, ya menaiki misalnya menaiki Grab, kemudian, menaiki mobil ataupun, kendaraan pribadi lainnya gitu ya. Itu bagaimana caranya dia untuk sampai ke, eee, mall ataupun tempat wisata tadi gitu. Nah kemudian untuk investment ya, apa yang sudah dikeluarkan, ini ya, penggunanya lah ya, untuk, mencapai tujuan itu ya. Nah ini kan dari, segi waktu ya, kemudian dari segi, apa namanya, uang juga gitu ya. Kita harus mengeluarkan ya, dari waktu, uang ya, sehingga, eee, pengguna ataupun tadi yang orang yang ingin berpergian itu bisa, sampai ke tujuannya gitu. Nah, di sini, variable reward-nya itu ya terkait dengan apa yang didapatkan ketika, pengguna itu sampai di ini ya, sampai di mana namanya, sampai di tempat wisatanya atau tujuannya itu dia. Pasti kan, akan, mmm, mendapatkan sebuah reward ya senang ya, kemudian, bisa beli sesuatu gitu ya. Nah, itu bisa, kalian gali, lebih dalam untuk ini ya, per poinnya ya, dari trigger, action, investment, kemudian ada variable reward-nya. Oke, di sini, contohnya ya, jadi ketika tadi sudah mengetahui ini ya, mental modelnya, kemudian personanya mana ya, jadi sini adalah persona pertamanya ya. Jadi ketika kita membahas hook model kanvas, maka itu arahnya ke dalam satu ini, satu orangnya terlebih dahulu ya. Jadi kita, menggali informasi, terkait dengan bagaimana, trigger-nya dia, eksternalnya. Nah, di sini contohnya adalah mendengar kerabat ingin berlibur gitu ya. Jadi, si penggunanya ini atau si calon penggunanya ini, jadi ingin, berlibur gitu. Nah, kemudian ada faktor internal. Nah, di sini ada iri ya, dan dengan teman-teman ya, maksudnya kasihan kalau nggak, mengajak anak-anak gitu ya. Itu juga sebagai, faktor-faktor, trigger-nya ya, ya trigger internalnya, di mana ketika memang itu bisa mengajak keluarga untuk berlibur juga akan, lebih, ini ya, senang lah ya untuk keluarganya gitu ya. Nah kemudian di sini aksinya, di mana, terkait dengan apa saja yang harus dilakukan, diawali dengan mencari dan menentukan tujuannya, kemudian, pergi atau datang ke mall atau tempat hiburan dan seterusnya ya, menghabiskan waktu di tempat hiburan tadi ya. Oke, di sini juga ada investment, di mana di sini menghabiskan waktu dalam perjalanan, kemudian, waktu dihabiskan di lokasi ya, kemudian uang dihabiskan, tenaga juga ya. Itu adalah sebuah bentuk, apa yang dikeluarkan oleh penggunanya untuk mencapai tujuannya tadi. Kemudian di sini, variable reward-nya ya. Jadi di sini selain senang juga pasti ada, cerita lah ya, cerita mungkin bisa diceritakan kepada temannya, kemudian kepada kerabat-kerabatnya, keluarganya gitu ya. Sehingga akan lebih, punya topik pembicaraan lah ya, dan juga itu sebagai, reward, untuk penggunanya. Dan di sini ya puas dan stres hilang ya, kemudian, keluarga senang dan bahagia gitu. Kemudian nah di sini, tadi itu ya, jadi kalau misalnya kemudian nafas itu per orangnya, jadi di sini ada orang kedua lah ya. Jadi terkait dengan, sama halnya ya eksternal itu apa ya, jadi ketika emang melihat orang-orang teman-teman itu mengunggah foto di sosial media itu mungkin ada pemicu untuk ingin berlibur juga gitu ya. Nah kemudian di sini untuk action-nya sendiri adalah dijemput orang tua, kemudian jemput anak ya, jemput orang tua, jemput anak, kemudian mencari,
dan menentukan tujuannya gitu ya, dan seterusnya ini ya. Ini adalah, proses bagaimana, penggunanya itu bisa sampai ke tempat tujuannya gitu. Nah, internalnya ini sama ya, merasa bosan ya, kemudian kesepian. Kemudian di sini, sama ya waktu, kemudian tenaga, uang. Nah, kemudian di sini adalah punya barang baru gitu. Kemudian ada, terhibur dan senang ya bersama keluarga dan anak-anak. Jadi, itu adalah contoh dari hook model kanvas di mana setiap personnya atau setiap orangnya itu, harus digali informasinya lebih dalam terkait dengan trigger, kemudian investment, action, variable reward ya. Jadi, trigger ya berasal dari eksternal maupun internalnya gitu. Nah, kemudian di sini, memvalidasi, permasalahan gitu. Nah, kemudian setelah tadi ya, setelah, masalah, kita tahu masalah mereka ya, kemudian kita melakukan, home model tadi. Nah, kita perlu, menyatukan ya, sintesis atau synthesize ya, sintesis. Nah, di sini, eee, dari, hook model yang per orang tadi itu, perlu disintesis kembali ya, sehingga nantinya menjadi satu satu ini aja, satu hook model kanvas saja gitu ya. Yang mana nantinya kita bisa membangun sebuah, validasi problemnya ya, validated, user problems. Jadi ketika memang itu sudah disintesis atau disatukan ya, semua informasi, di mana ketika memang itu memiliki informasi yang sama gitu ya, dari setiap orangnya ya, kita harus menyatukan ke dalam satu hook model kanvas. Jadi, mungkin nah oke, jadi ini ya, dari ini saja ya mungkin ya, ini sudah dari ini ya. Jadi dari, tadi pengguna-pengguna tadi kita tahu tentang, permasalahan ataupun tahu tentang, user journey-nya. Nah, di mana itu perlu adanya, eee, menyatukan ini ya, menyatukan permasalahan-permasalahan ya, tiap penggunanya tadi. Di mana, pengguna tadi itu, eee, kita mengibaratkan kita memiliki ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah, 6 permasalahan ini ya. Di mana tadi kan kita sudah menggali informasi, dari user pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ya misalnya ya. Nah, tadi kan cuma contohnya ada 2. Nah, kemudian di sini kita memetakan ya, plotting di mana, permasalahan ini apakah juga dirasakan user 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Itu harus, kita petakan terlebih dahulu. Nah, kemudian, eee, ya setelah kita memetakan setiap penggunanya tadi ya, dan kita sudah meringkas seluruh permasalahan yang ada dari, metal model tadi atau hook model kanvas tadi ya. Nah, maka di sini akan dibangun sebuah, user journey map-nya ya. Nah, di sini adalah alur atau behavior, aktivitas, dan interaksi yang dilakukan pengguna atau user selama menggunakan produk kita untuk mencapai tujuannya. Jadi di sini ya, secara garis besar adalah, framework untuk melihat alur atau behavior aktivitas ya, dan interaksi, itu yang dilakukan oleh pengguna selama menggunakan produk kita, gitu. Nah, di sini, bagaimana sih membuat, user journey map-nya, yaitu adalah tulis tujuan akhir di sisi sebelah kanan. Jadi nanti untuk sebelah kanan itu adalah, tujuan akhirnya, di mana di sini lebih mengarah, ini ya, reward-nya apa yang didapatkan ya, entah itu ya, dari perasaannya kemudian atau yang, mungkin mendapatkan sebuah, barang gitu ya, itu diposisikan di tujuan akhirnya gitu. Kemudian, eee, dipetakan action-nya yang ada di profil pengguna atau persona ke dalam user journey map-nya. Nah, kemudian kelompokkan action menjadi main flow atau high level activity yang dilakukan, pengguna pada saat menggunakan produk. Kemudian letakkan di atas, baris action-nya. Kemudian petakan validated problem tadi, ke dalam user journey map sesuai dengan action yang terkait. Nah, jadi untuk gambarnya seperti ini. Jadi ketika kita sudah mengetahui tadi ya, dari model kanvasnya bagaimana, action-nya ya.
Nah itu, perlu diringkas atau disintesis informasinya ya. Bagaimana sih, sebenarnya ketika memang itu, apa namanya, alurnya ya, alur untuk, dari rumah ke tempat tujuan ya, untuk mall ataupun tempat wisata tadi itu, bagaimana cara, si pengguna itu mencapai tujuan tersebut ya. Nah itu kan dari action-action tadi yang sudah digali ya, kemudian disintesis menjadi satu, sehingga nantinya akan menjadi, action utamanya gitu ya. Jadi dari mencari menentukan tujuan, kemudian pergi datang ke mall atau tempat hiburan gitu, mengambil karcis ya, kemudian di sini masuk ke lokasi dulu mencari parkiran gitu, menghabiskan waktu di tempat hiburan, keluar pergi lokasi dan pulang gitu ya. Jadi itu aksi-aksi yang aksi utama dari, beberapa model kanvas tadi, kemudian di sini adalah, main flow-nya ya. Jadi, eee, bagaimana sih, alur utamanya ketika memang itu, mau menuju suatu tempat, nah itu kan pengguna harus mencari dulu ya, mencari dan menentukan waktu dan tujuannya. Nah kemudian, pergi ya, pergi, datang ke mall atau ke tempat hiburannya, kemudian menghabiskan waktu dulu di tempat, nah kemudian keluar, pergi dari mall atau tempat hiburan. Jadi di sini adalah main flow-nya, jadi, secara garis besarnya lah ya. Jadi ketika memang itu garis besarnya seperti itu, maka perlu didetailkan kembali menjadi sebuah aksi, di mana di sini kan pergi datang kan ada prosesnya ya, tidak hanya ya cuma pergi datang saja, tapi kan ada proses untuk memarkir sebuah kendaraan ya, dari mengambil, kemudian masuk ke dalam lokasi, ya, cari parkiran gitu. Nah, kemudian ada menghabiskan waktu di tempat hiburan gitu ya. Nah, itu adalah aksi-aksi kecilnya, aksi-aksi yang, pendukungnya lah ya di dalam sebuah, main flow-nya tadi. Nah, kemudian di sini, setiap aksi tadi pasti ada sebuah permasalahan gitu ya, yang sudah didapatkan tadi ya. Di mana, semisal, dalam aksi mencari dan menentukan tujuan, maka, masalahnya, muncul masalah di mana pengguna itu belum pasti dan jelas apakah kita akan mendapatkan parkir atau tidak gitu ya. Nah kemudian juga, ketika dalam proses, pergi datangnya, nah itu juga ada permasalahan, di mana itu ada, ketika lelah di jalan, kemudian mengantri ya pada saat masuk parkiran gitu ya, kemudian susah dan lama pada saat mencari dan menemukan parkirannya gitu. Nah di sini, ya fokusnya kita kepada parkirannya tadi ya, memang mungkin dari beberapa, orang tadi itu lebih, condongnya itu masalah, tidak tersedianya sebuah parkiran gitu ya, ketika memang itu sudah masuk ke dalam atau sudah, menuju ke tempat tujuannya tadi ya, atau sampai ke tempat tujuannya, sehingga memerlukan sebuah usaha kembali ketika memang itu tidak, eee, mendapatkan sebuah tempat parkiran, sehingga nantinya akan, mencari tujuan lainnya gitu ya, sehingga kan itu juga akan menambah energi ya untuk, berpindah dari satu tempat ke tempat lain gitu. Nah kemudian di sini oke jadi, setiap ini ya, setiap kolomnya itu harus, disesuaikan ketika memang itu berada pada kondisi pergi datang ke mall atau tempat hiburan, maka permasalahan action-nya itu harus, mengenai itu ya, atau harus sesuai dengan, ini ya, main flow-nya tadi ya. Kemudian di sini adalah menghabiskan waktu di tempat hiburan. Nah di sini kan menghabiskan waktu juga kan, pasti menguras energi ya, di mana ya lelah, kesal ya, sehingga tidak dapat menikmati perjalanan. Nah kemudian di sini juga keluar atau pergi dari mall, tempat hiburan. Nah, di sini ya, permasalahannya ya mengantri tadi ya, mengantri pada saat keluar ya, kemudian lelah di jalan ya, ketika memang itu kembali ke tempat, ke rumahnya gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan terkait dengan, pemetaan ya, empathize tadi ya, dari hook model, kanvas, kemudian terkait dengan, ini ya, validated problem-nya, kemudian user journey map-nya. Apakah ada pertanyaan? Oke, ada nggak kira-kira? Izin bertanya, Pak. Iya silakan. Untuk yang slide pertama tadi itu kan ada 3 lensa, design thinking, jadi viable, visible, sama satunya lagi tadi, saya lupa. Mhm. Nah, itu kan,
ada freelancers, tapi tadi di PPT-nya tidak dijelaskan kira-kira apa matriks yang bisa digunakan untuk menghitung secara kuantitatif kualitas-kualitas tersebut. Jadi bisa biar kita tuh sebagai developer tahu bahwa eh, sebuah produk yang desirable, visible, dan viable itu matriksnya seperti apa gitu Pak. Dan juga ada yang dijelaskan tadi tentang challenging assumptions. Nah, contohnya misal kalau saya mau membuat sebuah aplikasi mobile yang digunakan untuk para orang tua. Nah, asumsi saya kan sebagai developer adalah orang tua itu suka dengan aplikasi yang tombolnya besar. Seperti itu, asumsinya seperti itu. Sedangkan di PPT-nya dijelaskan bahwa kita harus always challenging assumption, yang mana juga kadang-kadang assumption kita itu benar, sehingga kalau di-challenge itu justru jadi membingungkan gitu loh, Pak. Nah, jadi kalau misalnya yang dimaksud dengan challenging assumptions itu apakah selalu mencari pihak kontra dari sebuah assumptions yang dimiliki oleh para developer gitu, Pak? Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Oke. Tadi yang pertama, slide mana? Slide pertama terkait Iya, dengan ini, slide yang desirable pertama, yang visible freelancers itu, sama Pak. oh, freelancers, oke. Bentar. Oke, di sini ya. Nah, di sini sebenarnya untuk, freelancers ini adalah sebuah konsep dasarnya ya. Jadi, ketika emang kita membahas tentang design thinking ya, nah itu kita harus, eee, menitik beratkan lah poinnya ada di ini ya, desirable kemudian visible sama viable. Jadi sebenarnya untuk proses ini ya di freelancer ini sebenarnya ya dari, eee, banyak tahapan tadi ya, dari mana, dari ini ya, dari ini ya, dari empathize, define, ideate, prototype, sama test. Nah itu harus mencakup ketiga lensa tadi ya. Jadi itu sebagai, istilahnya pedoman lah, pedoman ketika memang itu harus menggunakan design thinking. Nah itu harus ada 3 tadi gitu, harus sesuai dengan, konsep tadi itunya. Nah kemudian framework-nya apa yang digunakan, ya itu tergantung, di posisi mana ya. Nah jadi kayak empathize ya gitu, dari awal kita menggali informasi, kemudian, ini tadi apa namanya, eee membuat sebuah user journey map tadi ya. Nah itu kan, masuk dalam empathize. Nah itu adalah framework, jadi setiap tahapan juga nantinya, ada framework-nya sendiri ya. Nah kemudian misalnya kayak tadi ketika, visible lah ya, apakah itu memungkinkan untuk, membangun sebuah solusi itu ya. Nah itu kan kita kan berada di dalam ideasi, prototipe, sama testing gitu ya. Nah itu semua bisa didapatkan di dalam 3 proses ini. Ketika kita emang punya sebuah ide, nah ide itu kan, secara, mungkin secara ini ya, gambarannya adalah ide-ide yang belum tentu itu ide yang ini ya, sesuai dengan penggunanya gitu ya. Nah itu kan perlu dilakukan sebuah prototyping terlebih dahulu, di mana itu harus ada bentuk fisiknya. Nah kemudian bentuk fisiknya itu akan, dites ke pengguna aslinya. Nah itu kan ketika emang itu, sesuai dengan kebutuhan penggunanya gitu ya, pas waktu saat pengujiannya tadi ataupun ada kendala tadi ya, maka itu Benar. kan, bisa dikatakan visible atau tidaknya ya. Nah ketika memang itu ternyata dengan teknologi ini ya, misalnya apa, tadi AR, VR gitu ya. Nah mana itu di dalam, penggunanya itu mungkin belum tahu ataupun belum ada ininya, tools-nya lah ya, tool alatnya yang mungkin seperti VR itu nggak ada HMD-nya, head mounted display-nya. Nah, itu gimana untuk, apakah itu bisa diterapkan di penggunanya itu kan itu tidak mungkin kan. Nah, itu, fungsinya di mana ketika kita di dalam sebuah design thinking itu ada tahapan-tahapan ini, di mana setiap tahapan itu memiliki framework-nya masing-masing ya, di mana ya prototyping ya mungkin, dari, desain hack fidelity-nya, kemudian ada low-nya ya. Nah kemudian, testing juga ada testing stability, kemudian testing apa namanya, alur gitu. Jadi ketika
pengguna mencoba itu harus sesuai dengan, perintah dari ini ya, pengujinya itulah ya. Nah itu, perlu dipilih mana yang framework yang pas atau metode yang sesuai untuk setiap tahapannya. Jadi gitu untuk, masalah yang three lenses ini ya. Jadi semuanya ini sebenarnya sudah masuk ke dalam, proses-proses tadi ya, dari ke-5 prosesnya ini ya. Di mana nanti setiap prosesnya ada framework-nya sendiri-sendiri. Oke gitu ya untuk pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua terkait terkait apa tadi? Terkait dengan Yang itu Pak, yang challenging assumptions. challenging assumption. Oke. Nah jadi untuk, challenging assumption itu, sebenarnya emang agak ini, agak kabur ya. Jadi emang, mana sih yang memang itu asumsi memang harus dikesampingkan. Nah itu kan, kita harus mengetahui dulu kapasitas kita ya. Apakah kita mempunyai informasi yang lebih terkait dengan, ininya ya, misal penggunanya ya. Ketika memang, orang tua, kita kan punya informasi terkait dengan, orang tua yang memang itu dari segi, mungkin kesehatan matanya itu sudah mulai berkurang. Nah itu kan sebuah, ya informasi nyatanya, informasi aktualnya gitu kan. Sehingga itu ya dengan desain yang mungkin bisa mengubah font yang mungkin kecil, besar, nah itu akan bisa membantu, orang tua tadi. Nah itu kan, eee, memang harus disesuaikan sama kapasitas kapasitas diri sendiri sih, ketika memang itu kita tidak tahu ya, tidak tahu, tidak punya informasi ataupun, apa ya, dasar kalau misalnya kita mengasumsikan ketika si X ini memiliki masalah, nah kemudian kita, langsung mempunyai asumsi ya. Nah itu disesuaikan lagi ketika memang kita tahu, kita pernah mengalaminya atau pernah, eee, apa ya, menggali informasi juga ya. Kan juga kan mungkin beberapa orang juga kan mirip-mirip aja ya informasinya terkait dengan apa yang permasalahan dia, itu kan memang, perlu, ini ya, asumsi yang mungkin itu bisa bisa memberikan ya, menggali informasi yang lebih dalam gitu ya. Nah itu juga, sebenarnya diperlukan, tapi memang, secara konsepnya ini kita ketika kita tidak tahu secara, ininya ya, tidak tahu secara aslinya ataupun tidak memiliki kapasitas yang, banyak terkait informasi tadi, maka kita harus, menyampaikan asumsi tadi gitu. Sehingga nantinya, akan, lebih ini ya, lebih, sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Nah semisal juga oke misalnya, eee, dari kondisi ini juga ya, mungkin kebiasaan juga. Nah kebiasaannya mungkin, antara daerah A dengan daerah B itu kan memiliki kebiasaannya masing-masing. Nah, ketika kita menerapkan di daerah B, bisa aja kan itu tidak sesuai. Nah, maka dari itu kita harus, bisa mengesampingkan asumsi tadi ya. Tapi di situ kita, bisa ini ya, memegang ininya, memegang, pondasinya lah ya. Nah, ketika memang itu bisa diterapkan, coba kita tanyakan, ke penggunanya dulu ya. Nah, itu apakah ketika kita membuat sebuah solusi ini apakah, diterima atau enggaknya kan itu kan disesuaikan lagi dengan kondisinya. Nah, itu juga akan, asumsi itu bisa membantu untuk digunakan untuk menggali sebuah informasi. Nah, berbeda kalau misalnya kita tidak tahu apa-apa, kemudian kita berasumsi bahwa, oke kita membuat sebuah aplikasi A dengan fitur-fitur tertentu gitu ya. Nah, itu juga kan, tidak baik. Jadi itu yang dimaksud asumsi itu ya ketika memang tidak ada kapasitas untuk melakukan atau membuat sebuah solusi dari sebuah aplikasinya dan juga kita mengetahui ternyata di daerah A dengan B itu berbeda ya, setelah, dari budayanya ataupun dari kebiasaannya, itu kan perlu digali lagi. Nah itu yang, memang, harus Termasuk ini Pak, termasuk agak rumit. Jadi yang bisa saya pahami sih kalau misalnya challenging assumptions bahwa kita itu harus punya riset terlebih dahulu untuk membuat assumptions kita itu ada kontranya
yang mana juga nanti pada akhirnya akan masuk ke dalam three lenses of design thinking itu, karena kan kalau kita membuat sebuah research pasti itu harus viable, yang mana tidak terlalu banyak makan resource dan juga visible, yaitu bisa dilakukan. Nah, jadi yang bikin saya bingung sebenarnya yang challenge assumptions itu, bahwa kita tuh punya assumptions kan kadang-kadang sudah benar gitu loh Pak. Nah, jadi kalau misalnya tetap harus di-challenge terus, challenge terus, challenge terus, itu kayak kapan selesainya gitu sih Pak. Nah, itu yang bikin saya bingung dari challenge assumptions. Oke, jadi, untuk sebenarnya kan challenge-nya kan itu belum divalidasi oleh penggunanya kan ya. Nah, ketika memang sudah divalidasi oleh penggunanya itu, ya udah ketika memang itu di dikatakan approve lah, approvement dari penggunanya, oke itu memang harus ini ya, challenging-nya. Jadi ketika memang itu sudah kita tanyakan ke penggunanya untuk validasinya, nah itu kan dari penggunanya itu juga setuju ketika, dilakukan solusi seperti ini, nah itu kan bisa digunakan. Jadi tidak, di sini bukan berarti kita harus challenging assumption adalah harus ini ya, apa namanya, ya menentang asumsi-asumsi kita. Jadi itu ketika memang itu asumsi kita itu benar gitu ya, dan juga itu sudah divalidasi oleh penggunanya, maka itu bisa digunakan. Gitu ya kira-kira. Oke, baik Pak, terima kasih atas jawaban. Oke. Ada lagi terkait dengan pertanyaannya yang baru? Tidak ada ya. Jadi itu ya terkait dengan empathize. Jika kalian nanti, bisa mengeksplorasi sendiri ya terkait dengan, penerapan dan juga, framework-framework yang mungkin, bisa dikembangkan ya untuk, tahapan empathize ya saat ini ya. Jadi tadi itu ya, eee, beberapa framework-nya, kemudian nantinya, sebenarnya juga untuk tugasnya nanti, sesuai dengan ini ya, apa yang ini ya, di akhir untuk empathize nanti ada ini ya, dokumen ini user journey map-nya ya. Jadi ketika sudah dilakukan penggalian informasi, maka dilakukan, apa namanya ini, user journey map-nya ya, pembuatan user journey map-nya, sehingga nantinya akan lebih memahami apakah, aksinya tersebut, kemudian apakah main flow-nya, kemudian apakah problem-nya, seperti itu. Oke, gitu ya. Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, nanti kalian bisa baca sendiri ya. Di sini adalah, referensinya ya, jadi design thinking, IDEO, kemudian ada interaction design .org, dan seterusnya ini ya. Kemudian juga, ini The Design Thinker ya, buku milik, Rizky Mardita. Jadi ini adalah, framework tadi ya, jadi beberapa framework tadi mulai dari book model, kemudian, mental model tadi ya. Nah kemudian, ke user journey map-nya itu ada di bukunya ini ya, Rizky Mardita, di mana The Design Thinker ini. Oke ya. Oke, kalau misalnya tidak ada, oke semuanya masih bertahan ya, 3-3. Kayaknya ada yang keluar ini ya, saya bentar ya. Permisi Bapak, Hmm? saya Priscilia Renata Deva tadi belum di absen Pak. Oh iya bentar, saya centang dulu bentar. Saya Priscilia ya? Iya Pak. Priscilia, ini, Priscilia Renata. Oke,
Terima kasih, Pak. Ya, sama. Gariza masih ada? Ada Pak, masih ada Pak. Oke, kemudian ini saya absen ulang ya, di presensi ulang ya, karena tadi kayaknya ada 35 kalau salah. Sekarang 33, 34, 33 berarti ya, sama saya, kurang saya berarti. Oke, kemudian siapa ini? Felicita ada ya? Oke, kemudian Zafira, Hadir Bapak. kemudian Rafita, Hadir, Pak. oke, Anissa, Hadir Pak. Andri ada? Nggak ada ya? Hikmatul Kamilah, nggak ada. Kemudian Rendra Iwan, Hadir, Pak. Valentino Haryanto, Hadir, Pak. Novita, Hadir Pak. Isma, Hadir, Pak. Sekar Sari, Hadir Pak. Akmal Ihab, Hadir, Pak. Muhammad Faik, Hadir, Pak. oke, Dini Indriani, Pak. ya, kemudian Dini. Abdul Muiz, nggak ada ya Abdul Muiz ya? Kenapa, Pak? Abdul Muiz, Pak. Oh ya, ada ya? Oke, Hadir, Pak. Hadir, Pak. oke, Abdul Muiz. Kemudian Safila, Elsa, Hadir, Pak. oh ya, Safila. Oke. Kemudian Jeremia, Hadir, Pak. Nabila, Hadir, Pak. oke, Raka Febrian, Hadir, Bapak. oke, kemudian Nadilia, ada enggak? Nadilia, Hadir. Hadir, Pak. oh ya, kemudian Triantono, Ponsa, Hadir Wida, Bapak. Firman Ardiansyah, Hadir Bapak. Bagus Ilman Huda, Bagus Ilman, ada enggak Bagus Ilman? Hadir Bapak. Oke, Bagus Ilman, kemudian Hadir Pak. ya sudah Bagus Ilman, kemudian Muhammad Alifianur, Hadir Pak. Divo Tahta, Hadir Bapak. Arij Al-Hilaliyah, Hadir, Pak. Priscilia, sudah Syahdiladara Syahdiladarama, Tenorio, Hadir Pak. Muhammad Afif. Oke, ada ya. Oke, sudah berarti. Oke, kalau gitu ya. Ada yang belum dipanggil? Sudah kan? Baik, sudah semua ya. Gimana? Atas nama Bagaskara, barusan rumahnya mati lampu. Katanya nggak bisa reconnect. Bagaskara? Iya. Oh, tadi yang nggak open kamera itu ya? Iya tadi open kamera sebentar Pak. Baik, sudah ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Untuk PPT-nya nanti saya share di MMP. Jadi bisa kalian pelajari ya terkait dengan materi hari ini dan juga referensi-referensi tadi yang sudah saya tulis di PPT-nya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri ya. Karena memang ini bentar lagi ada lebaran ya, saya juga mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan dalam perbuatan maupun perkataan. Selamat hari raya lebaran, selamat berlibur ya 1 minggu. Dan nanti kita akan kembali lagi ya di pertemuan ke-6
membahas tentang divine ya. Jadi nanti, ya istirahatlah untuk 1 bulan, 1 minggunya aja. Nah, kemudian nanti kita bertemu di 2 minggu lagi berarti ya. Oke. Oke ya, saya akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Baik, terus semangat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya akhiri. Recording